Iya. Boleh pulang kita. Tadi sebelumnya kita ada kedatangan tamu dari Bang Aji Lesmana dan Bang Madi di tentang tuyul ya. Tentang tuyul dan hantu. Tuyul. Manajemen yang yang menafkahi anak yatim yang disumbangkan. Itu kan kisahnya kan tadi kan Jarsidin kan ada sumbangan sedekah gasan anak yatim. Nah, kita takoni lawan pakarnya aja langsung. Iya, inggih. Dan ini pakar ada kedatangan dari tamu. segala pakar. Iya. Siapa lagi kalau bukan Pak Ustadz Surkati. Selamat datang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, lawasnya ada bertemu Pak lah. Sehat Ustadz. Sehat aja Pak lah. Alhamdulillah Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Biar imbang sedikit Bang. Ayo silakan. Iya. Nah, silakan. Pak Ustadz sini. Ada Pak, itu kah? Sama aja. Huruf. Yang penting bisa dilihat. Ya, kayak Pak Bang, Pandiran nih Pak soal anak yatim. Masalah menyantuni anak yatim. Itu wajibkah di dalam agama Pak Ustadz? Nah, jadi kayak ini. Kalau kita bicara kondisi anak yatim, itu sebenarnya kita membicarakan orang besar. Karena Nabi Muhammad itu sebenarnya anak yatim. Jadi piatu lagi Pak Ustadz. Anak yatim kemudian hanya piatu. Itu Nabi Muhammad. Falsafahnya, filosofisnya maksudnya lah. Itu ternyata Allah menginginkan gitu bahwa orang besar itu bisa saja menjadi karena dia adalah orang yang ditakdirkan menjadi nabi. Artinya kayak ini. Allah menginginkan bahwa kesuksesan Nabi Muhammad itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah. Nah, kemudian terhadap manusia biasa, karena kita mencintai Nabi Muhammad, maka mau tidak mau kita harus mengerti sejarah Nabi Muhammad. Lalu akhirnya perhatian untuk anak yatim piatu juga harus ada. Kita harus menyayangi anak yatim. Harus Bang lah. Harus. Kenapa? Karena menyayangi anak yatim ini bagian dari agama. Berarti wajib juga itu Pak Ustadz? Bisa dikatakan wajib kalau akhirnya dia bermasalah misalnya. Taruh aja anak yatim ini kalau tidak diperhatikan, ini bisa mati. Ya bujur. Nah, maka araital ladzi yukadzibu biddin. Padzalikal ladzi yad'ul yatim. Hendakkah engkau mengetahui siapa yang mendustakan agama itu? Yakni orang yang menghardik anak yatim. Menghardik itu kan menyariki. Memberi makan kadang menyariki malah. Nah, ini. Jadi bila kita bicara masalah anak yatim itu membicarakan kehidupan. Oh iya. Betul. Jadi ketika Allah sudah mencipta manusia, kemudian lalu akhirnya orang tuanya tuh kadada lagi, itu harus diambil alih oleh kaum muslimin. Nah, maka karena itu lalu ada sedekah, ada zakat, ada infak. Itu adalah cara-cara Allah untuk memastikan bahwa makhluk Allah ini akan hidup, akan baik-baik saja. Nah, maka ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi hidup kita itu harus tolong menolong dalam kebaikan, bukan permusuhan. Bukan permusuhan. Permusuhan namanya mengatakan aku adalah kami, kamu adalah orang lain. Nah itu parah ya dah. Kau mesti aku semalam belum minta maaf lagi nih. Sudah belum sama malam tuh Bang. Kok ada katujuh kayak itu lagi kadahi nih. Padahal aku anak yatim. Nah jadi kita ini sebenarnya anak yatim lah. Anak yatim. Ada Pian kada. Rusak. Jadi abah yatim ya. Cuman anak yatim itu harus ada waktunya. Ada waktu, pasti Bala. Pasti karena kalau kita ibarat kada belewasan. Karena awal ibaratnya nang kita. Bujur kah Pak Ustadz? Apa? Anak yatim itu ada tempat khusus tersendiri istimewa, wadah istimewa di agama Islam tuh, iya kah? Ada memang bujur, bahkan mereka akhirnya kan implementasinya itu ada rumah misalnya anak yatim misalnya. Itu implementasi dari perhatian kita biar fokus bahwa anak ini bisa kita jamin
dia bisa bersekolah, kemudian bermasa depan dan tidak sendiri. Jadi kolektif ada komunitas gitu anak-anak yatim itu. Kan di Tabalong alhamdulillah sudah banyak Iya, panti-panti asuhan. panti asuhan itu. Nah, ini bagian perhatian kita juga. Apalagi aku mendengar siapa tadi kawan Bang Aji. Bang Aji Dan kan itu kawan-kawan. dan kawan-kawan itu kan melalui medsos itu. Iya, lain medsos. Nah, berarti semakin majunya zaman, maka perhatian-perhatian kita juga harus memasuki ranah-ranah yang dulunya tidak mungkin. Iya, betul. Tidak mungkin. Nah, sekarang kan untuk menyentuh hati masyarakat itu semakin mudah. Semakin mudah. Semakin mudah. Nah, itu pun misalkan apakah menyantuni anak yatim nih ada tuh hari-hari tertentu juga nih, kadang menjadi hari spesial kan. Jadi kadang Iya, kayak hari kadang Ibu Jumat, mungkin. hari Jumat Ada lo atau kayak hari Ibu, hari khusus, hari Valentine. Nah, itu lain makanya. Ya kan menurut aku. Iya, kayak apa tuh Pak Ustadz? Menyayangi orang itu ke waktu. Bukan waktu makanya. Terus menerus saja kayak itu. Tapi ya memang kan mencari momentum gitu. Momentum ya. Tapi bukan berarti lalu momentum itu dipaksakan harus ada. Kalau berarti kan tidak ada jaminan bahwa anak-anak itu mendapatkan perhatian tiap saat. Kan hidup itu detik per detik. Salah. Nah, hari per hari. Iya. Waktu apa? Minggu per minggu. Nah, maka kemudian kalau misalnya ada yang menyantuni, khususnya lah ada yang fokus pada siapa nih anak kita, anak-anak yatim ini kita kelola aja lah. Kita bikin yayasan misalnya, kita bikin kepengurusan sehingga akhirnya ya mereka ini terjamin makan setahun misalnya, pendidikan mereka sampai SMA. Perlu itu. Maka oleh karena itu begini, luar biasa. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Ujar Nabi Muhammad itu adalah aku Yasidin. Beserta dengan orang yang memelihara anak yatim di dalam surga. Nah, kahaza. Tapi memang agak ranggang kayak ini Rasulullah itu. Tapi kayak ini, meskipun begini, kedudukan orang yang memelihara anak yatim itu, memperhatikan anak yatim itu mulia. Mulia. Kenapa maka mulia? Ya karena tidak dipisah oleh jari yang lain. Dua seperti walaupun ranggang. Bukan berarti begitu. Paraja bainu masyai'an kata Rasulullah itu. Ada agak ranggang itu. Namun begini kan terlalu rapat banget gitu. Tapi meskipun begini, itu adalah istimewa. Surga balasannya. Jadi surga itu saudaraku semuanya itu dibeli oleh kasih sayang dan cinta. Iya. Makanya Dit, ada tetanggaku Dit. Iya. Dit, hari dulu. Kalau Dita bila mati kerindangan masuk surga tuh ya. Ini pasti semalam bapak ada ulun. Ulun kan ada apa ngarannya sudah lulus sekolah, sudah selesai pang SMA loh. Nah, itu yatim juga, inian ditandak. Jadi tambahin itu yang 4 biji kan, pahalanya banyak. Kan memelihara anak yatim. Memelihara anak yatim tuh ya bisa aja sebenarnya. Iyalah. Diragu baik orangnya ke dalam lapas saja. Halal kok. Halal sebenarnya. Cuman ya jangan sampai ada nafsu lah. Ya itu Bang. Nah, sejauh ini kan ada manfaat tersendiri, ada ujar itu manfaat dari menyantuni anak yatim ini seperti apa kalau pandangan tentang manfaat? Jadi kayak ini. Karena menyantuni anak yatim itu memerlukan empati yang lebih. Nah, ada empati yang lebih gitu. Empati kah? Empat. Empat. Oh, empati. Empati itu lebih. Kaitannya kayak ini. Karena anak itulah biasanya kalau anak yatim itu nakal. Ya lewat. Kebiasaan. Kebiasaan ujar nakal itu. Kenapa? Karena inya memang memerlukan perhatian. Jadi inya hanya mengungkapkan nih bahwa aku perlu kasih sayang gitu. Itu isyarat itu. Isyarat itu. Nah, makanya biasanya kalau orang tuh penyayang lawan anak yatim itu pasti penyabar itu orang itu. Andai kata toh misalnya duitnya itu banyak terus-menerus orang memberi. Tapi biasanya pulang. Ini aku sudah menyaksikan beberapa lama kayak itu. Orang ini senang bersedekah kayak itu. Di sebuah panti ya, panti asuhan itu
Kenapa ditanya? Oh, sekalinya setelah Sidin itu bersedekah mengeluarkan infak itu, rezeki Sidin bertambah-tambah. Bertambah-tambah. Nah, ini kan jaminan yang dirasakan orang tertentu, sehingga inya kemudian sangat mencintai ibadah ini. Nah, lalu terus menerus menyumbang, ada duit menyumbang, ada duit menyumbang. Itu yang dibuktikan banyak orang yang perhatian terhadap anak yatim itu. Malah. Jadi kayak inilah hakikatnya itu yang memerlukan kasih sayang secara real. Ya kalau Ya, real. real Nyata. Kereta itu kah? Rel kereta api lain lo. namun rel kereta api itu sampai juga pada akhirnya ya kak. Sampai ke tujuan, ke kota yang dituju. Ya. Tapi kalau kekanakan itu karena inya butuh kasih sayang dan nyata-nyata kayak itu, kita melihat secara mata itu, siapa inya pakaiannya ya ada, siapa kemudian pendidikannya, siapa yang kemudian memberikan perhatian itu. Maka orang yang datang ke mereka itu pasti tersentuh. Pasti tersentuh terhadap anak yatim itu. Akulah Bahari nih, dulu di Jogja kisahnya ini. Jadi ada di sebuah panti, kekanakan tuh dibawa berjalan. Karena yang mengasuh itu adalah bebinian beritaan, melihat kita ini inya melihat lelakian nih, yang kekanakan itu luar biasa mencari perhatiannya inya, bahkan hendak menyasahi kita, hendak memeluk kita. Karena apa? Figur orang tua yang belum lengkap. Kan selama ini dipelihara oleh bebinian aja. Ya, karena memang guru-gurunya mungkin, tapi lelakian gak ada di situ. Tapi itu anak-anak itu umurnya 18 mungkin. Enggak. Nya 18 tuh kalau dikawini dan gitu. Itu pasti kekanakan umur berapa? 5-7 tahunan. Iya. Berarti anak-anak masih di Kekanakan ditanya. Impian nih. Aku kan kesana-sana pikirannya tadi. Pikiran. Dikejar-kejar yang 18 tahun kan. Aduh. Kayak Mas Sat, lanjut lagi. Nah, jadi ya, jadi kaum muslimin itu memang ya meskipun kita misalnya tidak langsung berperan seperti orang tua mereka gitu. Tapi dengan adanya uang kita berikan kepada yayasan kah atau kepada lembaga apa yang menaungi kehidupan mereka itu, atau secara langsung kepada anak yatim yang ada di kampung-kampung kita itu. Itu sudah cukup untuk mengurangi beban mereka. Nah, bujur itu Bang. Berarti yang Pian sampaikan ini tadi itu cara langkah lah yang benar lah mungkin untuk menyantuni anak yatim setelahnya gitu. Cara-cara kaidah yang pas lah gitu. Cara-cara kaidah yang pas lah itu ya Bang. Kita Iya. Banyak cara gitu menyantuni anak yatim itu. Salah satunya tadi itu. Agak apa kalau bahasa bebel ini agak. Jadi banyak sabar Pak Ustadz lah. Agak bebel. Tidak apa-apa, aku sudah tahu kisahnya kayak apa. Karena sering berjumpa. Apa Det? Nah itu Bang bahasa tay. Jadi kan biarpun sekecil apapun kita berisi duit kah, bisa aja kita sisihkan lah segala anak yatim kayak itu ya Ustaz. Dan coba lihat deh, kita memberi orang miskin, ya kada memberi anak yatim. Sebenarnya orang miskin itu karena kemiskinannya tidak punya harta dan sebagainya. Tapi kalau anak yatim itu berbagai nilai ada di dalamnya. Memberi mereka berarti menghadirkan diri sebagai orang yang menyayangi mereka. Ya karena secara emosional secara emosional antara mereka dengan kita itu. Yang kedua, menjamin bahwa mereka bisa mendapatkan makanan yang sesuai yang baik lah. Dan yang ketiga, mereka hidup di dunia ini tidak sendiri. Artinya inya merasakan kehadiran orang-orang yang menolong mereka. Ini penting Pak, penting ya Dit ya, untuk pendidikan jiwa mereka supaya mereka itu tidak gersang. Nah, karena kan anak yatim kan nggak punya orang tua kada ada bisi orang tua, kada ada bisi abah lah, atau nggak ada si mama. Yatim piatu itu namanya. Yatim piatu. Yatim piatu. Ya, kira-kira kalau untuk yang lebih didahulukan, yang Pian sampaikan tadi kira-kira apa tuh Mas? Nah, jadi kayak ini. Gini, kalau yang didahulukan tuh
menurut pian leh, orang miskin kah atau janda? Yang bagus itu kira-kira kayak ini. Atau yang janda yang kebetulan ya anak yatim. Mana itu dahulu? Itu bisa misalnya ini anak yatim. Nah, ini kata anak Jul yatim. nih. Bila bisa nih kata Jul. Kita perlu membahaslah anak yatim itu Pak. Ya aditlah umurnya itu apabila dia ihtilam, dia sudah bermimpi basah. Ya. Nah, itu lalakian sudah selesai dianggap anak yatim. Dia dewasa. Kalau bebinian itu ketika dia sudah haid. Nah, itu sudah selesai. Nah, ini semalam Pak Ustadz, waktu kami sholat Jumat yang tadi, ambil capal dia lalu dipukuli orang lu. Aku anak yatim ya berarti kain lagi kan. Ada kawa. Ada kawa sudah karena sudah balik. Sudah habis dah lah masanya. Masanya habis. Masanya habis. Dan anak yatim itulah umur yang di bawah anggaplah 15 itu kan masih terlihat lugu ya kan. Nah, lugunya itu natural. Nah, itu juga bagian dari cara Allah untuk memberikan menarik perhatian orang lain kepada dirinya itu. Natural. Tapi kalau misalnya sudah memberi muar ya kan. Itu kira-kira sudah tua kira-kira. Oke. Kayak gitu. Tapi tetap aja agama kita ini digarisbawahi adalah agama yang rahmah, yang menyebarkan kasih sayang. Banyak ajaran kasih sayang itu, terutama kita harus peduli terhadap anak yatim ini karena dia adalah kader umat. Nah, itulah. Itu Sidin simpulkan sudah tadi kayaknya ada. Ya. Bang. Nah, itu kan sudah dapat kita ya lah. Ya. Kepentingan kita menyantuni anak yatim, bagaimana kita memperlakukan anak yatim. Itu yang menolong kita kan iya lah Ustaz. Ya. Tapi bila anak berdua ada apa-apa kamu berdua. Lah kok enak. Nah, kalau ada hadis ya, ini hadis ini di Sab'atun itu yuzilumuhullah fi zilihi yauma la zilla illa zilluh, itu 7 macam, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat di mana naungan itu tidak ada kecuali milik Allah. Satunya di antara itu adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin, dia bersedekah dengan sebuah sedekah hatta sampai akhirnya tidak mengetahui tangan kirinya itu apa yang diinfakkan tangan Kanan. Kiri. tangan Kiri. tidak tahu tangan kiri apa yang diinfakkan tangan kanannya. Tangan kanan yang diinfakkan itu. Itu artinya bersedekah itu harus ikhlas. Nah, keikhlasan itu akan nyambung manakala kita berinteraksi dengan anak yatim. Itu lebih ke sana arahnya. Jangan. Sidin bila ke masjid Pak Ustadz di daerah Jumat 1.000 2.000 ada. Hanya buat di kotak menyampaikan ke buahnya. Ada bisa. Jangan. Ya tangan kanan, ini tangan kiri jangan tahu. Ya itu hari kadang lakukan. Semalam masih. Lain apanya? Ini juga orangnya nih. Ya mungkin hitungannya sudah banyak yang Pak Ustadz Surkati sudah sampaikan. Kan? Banyak kesimpulan juga yang Pian sampaikan tadi kan. Tadi sudah simpulkan ya Allah. Mungkin itu aja Pak Ustadz kami. Ya, alhamdulillah. Mengucapkan pencerahan banyak. Terima kasih juga atas sharing. waktu yang diberikan. Awas kada anu pala kita lah. Kada apa-apa juga. Iya, karena baru tomo numpang kita bahas. Insyaallah. Semoga dengan adanya segmen ini ya kehadiran Pak Ustadz juga bisa menambah ilmu dan pengetahuan bagi pemirsa di rumah juga. Amin. Itu aja mungkin bermanfaat ya Pak. Pemirsa di rumah itu dari kami di Bararemang tapi kada Bararemang. Iya. Ini yang bujur hari ini. Ya itu kada Bararemang ini kan. Ya, bersama Bapak Ustadz Surkati yang fenomenal. Nah, Ulun Muhammad Adit Adit Super Adit ya. Dan bersama Ulun Maulana Ibrahim. Bang Bon. Bang Bon. Bang Bon Maulana. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap terus nonton Bararemang. Ambil.